Halo viewers, bareng Ed Clipper lagi di sini. Untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review tentang sebuah film yang benar-benar mengerikan dari sosok makhluk pemangsa manusia. Berlatar pada zaman Kekaisaran Tiongkok, tepatnya di tembok besar Cina yang tentunya sudah kita ketahui meskipun belum pernah ke sana. Film ini berjudul The Great Wall tahun 2016, mengisahkan tentang perjuangan hidup manusia ketika kawanan pemangsa yang aneh mengancam peradaban. Parahnya lagi, makhluk yang selalu bergerombol ini selalu menyerang apa saja yang ada di hadapannya. Nasib manusia pun bergantung pada tembok besar yang selama ini menahan makhluk-makhluk yang entah berasal dari mana itu. Lalu apa jadinya jika tembok Cina itu jebol? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Film ini berawal dari perburuan suku bukit terhadap sekelompok tentara bayaran yang berasal dari Eropa. Setelah mengecoh para suku bukit, para tentara ini pun berhasil selamat. Singkat cerita, mereka berada di sebuah goa untuk menghabiskan malam, di mana sebenarnya para tentara ini sedang mencari bubuk mesiu di suatu tempat. Kemudian, seorang dari mereka menginginkan untuk pulang daripada mencari mesiu di daerah yang dipenuhi orang barbar. Apalagi karena mereka tidak memiliki peta dan tempat tujuan yang jelas. Akan tetapi, dua orang pria bernama Tovar dan William memaksa teman-temannya untuk lanjut. Karena jika mereka berhasil mendapatkan mesiu, mereka akan bisa membuat senjata bahkan mercon untuk malam takbiran. Setelah cekcok berakhir, mereka pun sepakat untuk kembali melanjutkan perjalanan. Lalu tiba-tiba, Tovar membuang batu magnet yang mereka bawa. Melihat kelakuan Tovar, Will pun mengambil batu magnet tersebut untuk ia jadikan kompas. Betapa kagetnya Will dan Tovar saat ketiga temannya menghilang setelah digondol sesuatu. Untung saja, Will berhasil menyabet tangan makhluk aneh yang telah menyerang teman-temannya. Di tengah kepanikan, Will berniat untuk membawa potongan tangan makhluk itu untuk ia cari tahu makhluk apa ini sebenarnya. Di keesokan harinya, Will dan Tovar melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, para suku bukit lagi-lagi menemukan keberadaan mereka. Tanpa terduga, pelarian mereka sampai di tembok besar Cina yang dipenuhi oleh para prajurit kekaisaran. Keadaan ini pun membuat mereka memilih untuk menyerahkan diri daripada tertangkap oleh suku bukit. Singkat cerita, Will dan Tovar ditangkap karena dianggap sebagai penyusup. Kemudian, seorang jenderal memeriksa tangan makhluk aneh yang dibawa oleh Will dan Tovar. Dengan mengaku sebagai pedagang nyasar, Will menceritakan lokasi keberadaan dan awal mula mendapatkan tangan makhluk itu. Kabar itu pun jelas membuat si jenderal kaget, karena menurutnya, keberadaan makhluk yang bernama Tautei itu kini semakin mendekat. Tak sampai di situ, si jenderal dan yang lain pun seolah tak percaya jika Will berhasil mengalahkan Tautei. Terlebih karena mereka tahu, makhluk itu sangatlah buas dan berukuran besar. Akan tetapi, kesaksian Will dibenarkan oleh si ahli strategi bernama Wang, karena menurutnya, darah di tangan Tautei ini masih segar. Tapi meskipun demikian, seorang komandan bernama Lin meminta agar Will dan Tovar segera dihukum mati, karena kerahasiaan para prajurit di tembok ini harus tetap terjaga. Lalu tiba-tiba, seorang prajurit melaporkan adanya serangan Tautei dalam jumlah yang banyak. Kabar itu pun langsung direspon para petinggi prajurit untuk segera memposisikan pasukan. Di tengah persiapan pertahanan, Wang menjelaskan tentang Tautei kepada Will dan Tovar.
Ia pun menceritakan jika keberadaan mereka di sini untuk menghalau makhluk-makhluk itu yang diprediksikan muncul 2 minggu lagi. Di tengah serangan Tautei, Will dan Tovar penasaran dengan seseorang yang terus memperhatikan mereka. Karena serangan prajurit semakin gencar, Ratu Tautei yang terbilang makhluk pintar ini bisa berkomunikasi dengan koloninya. Dalam keadaan yang genting, Will meminta si pria asing untuk melepaskan ikatannya. Tepat di matanya, Will akhirnya mengetahui di mana kelemahan Tautei. Karena banyak koloni Tautei yang mati, sang ratu pun memberikan sinyal mundur. Dengan membawa Tautei yang mati, koloni makhluk pintar ini seolah tidak mau jika spesiesnya dipelajari oleh manusia. Sementara itu, para prajurit bisa bernapas lega karena berhasil menahan makhluk itu melintasi tembok. Tak lama kemudian, Will dan Tovar ditemui sang jenderal. Dengan diterjemahkan Lin, si jenderal mengatakan jika ia merasa bangga dengan aksi heroik Will dan Tovar tadi. Kemudian, si jenderal menyuruh bawahannya untuk memperlakukan mereka dengan baik meskipun masih dalam status tahanan. Setelah beberapa saat, Will dan Tovar ditemui si pria asing yang bernama Balar. Rupanya, pria asal Eropa ini juga seorang tentara bayaran dengan misi mencari Messiu. Ia pun menceritakan jika dirinya telah ditahan di tempat ini selama 25 tahun. Namun tak banyak yang diceritakannya. Balar menyampaikan pesan sang jenderal yang mengajak mereka untuk makan. Singkat cerita, Tovar dan Will merombak penampilannya demi terlihat tampan di hadapan jenderal. Kedatangan mereka pun mendapatkan sambutan dari para prajurit kekaisaran dengan seabrek makanan. Di tengah acara mukbang, Tovar kembali ditemui Balar. Kemudian, Balar menceritakan jika di tempat ini terdapat Messiu yang selama ini mereka cari. Saat malam datang, Balar menemui Will dan Tovar lagi. Lalu, ia berkata, Tautei pasti akan menyerang lagi. Dan ketika para prajurit berada di tembok, itulah kesempatan kita untuk mencuri Messiu dari tempat penyimpanan. Di tengah perencanaan mereka, Will dan Tovar dipanggil Wang. Rupanya, Wang sedang menyelidiki batu magnet yang dibawa oleh Will. Melihat keajaiban batu unik ini, Wang merasa jika batuan ini akan berguna untuk melawan Tautei. Kemudian, Wang menceritakan bahwa 2000 tahun yang lalu, sebuah meteor menghantam bumi. Dan dari meteor itulah, Tautei muncul dan selalu bangkit setiap 60 tahun sekali. Wang pun menjelaskan jika koloni ini selalu memangsa daging untuk memberi makan sang ratu, di mana makanan tersebut menjadikan sang ratu bisa berkembang biak.
Lalu, Wang khawatir jika sampai Tao Te semakin banyak, kawanan makhluk itu bisa melewati tembok dan menyerang banyak manusia. Di sisi lain, sang jenderal sedang mencari keberadaan Tao Te yang dikabarkan berada di atas tembok dan telah memangsa banyak prajurit. Singkat cerita, sang jenderal pun terluka parah setelah menghadapi dua Tao Te itu. Dalam keadaan yang kian melemah, sang jenderal meminta agar Komandan Lin menggantikan posisinya. Ia pun berharap Lin bisa memimpin pasukan dan mengalahkan Tao Te yang semakin cerdas itu. Dan tak lama kemudian, sang jenderal pun tewas. Di malam berikutnya, para petinggi prajurit membuka catatan perlawanan terhadap Tao Te yang pernah terjadi ratusan tahun yang lalu. Di mana pada saat itu, serangan Tao Te berhasil dihentikan. Dari catatan itu pula, Wang menjelaskan jika semua itu berkat batu magnet seperti yang dimiliki Will. Ia pun yakin berkat batu magnet inilah, Will berhasil mengalahkan Tao Te sewaktu di dalam goa. Karena menurutnya, magnet bisa membuat Tao Te tuli, hingga Tao Te lemah jika tidak bisa mendengar perintah dari ratunya. Saat mereka ragu dengan pernyataan tersebut, Will menyarankan agar mereka menangkap seekor Tao Te untuk dijadikan bahan percobaan. Meskipun itu bukan rencana yang mudah, mereka pun sepakat dengan rencana dari Will itu. Setelah rapat tersebut, Tofar marah karena Will masih sibuk ngurusin misi prajurit daripada mencuri bubuk mesiu. Melihat Will yang cuma melongo, Tofar yang kesal pun pergi. Di keesokan harinya, persiapan perburuan pun dilakukan. Dengan panah yang dilumuri bius, mereka pun berencana untuk memanah dan menarik Tao Te ke atas tembok. Lalu, para prajurit menggunakan alat pendengar canggih untuk mengetahui keberadaan Tao Te. Saat kawanan Tao Te sudah bermunculan, Komandan Lin langsung mengeluarkan komandonya. Di tengah pertempuran, Will terlihat bingung antara maling mesiu atau membantu prajurit. Saat panah berantai banyak yang putus, Lin dan Wang menuju panah yang terakhir. Di saat itu pula, Will akhirnya bertekad untuk membantu para prajurit ini. Kemudian, ia berniat untuk mencegah kawanan Tao Te membebaskan buruan mereka yang tinggal menunggu bius bekerja. Lalu, Komandan Lin mengatakan jika ia akan menggunakan panah modif agar Will bisa mendengarkan pergerakan kawanan Tao Te. Tanpa berlama-lama, Will pun langsung beraksi. Ketika Tao Te buruan pingsan, Will pun langsung mengikat Tao Te tersebut untuk segera ditarik. Tepat pada waktunya, Tofar berhasil menyelamatkan Will. Meskipun Tofar kesal kepada Will, tapi ia tidak mau jika sampai teman baiknya ini tewas. Saat buruan ditarik prajurit, kini giliran Will dan Tofar untuk menyelamatkan diri. Melihat tanda permintaan bantuan, Lin langsung mengeluarkan senjata andalan berupa bom.
Di tengah serangan bom, pintu rahasia pun terbuka. Hingga Will dan Topar pun berhasil selamat. Ketika malam datang, Wang langsung mengetes batu magnet terhadap Tao Te yang sudah berhasil mereka tangkap. Akhirnya, batu magnet itu terbukti bisa membuat Tao Te lumpuh jika didekatkan seperti ini. Lalu, seorang utusan kaisar menyuruh untuk mengirimkan Tao Te ke ibu kota jika percobaan ini berhasil dilakukan. Karena perintah tersebut merupakan titah sang kaisar, Wang pun terpaksa menurutinya. Selang beberapa saat, serangan Tao Te pun kembali terjadi. Sementara itu, keadaan genting ini dijadikan kesempatan Topar dan Balar untuk mencari bubuk mesiu. Ternyata, kawanan Tao Te telah berhasil melewati tembok dengan membuat terowongan di bawah tembok. Di sisi lain, Topar dan Balar memanfaatkan kekacauan ini untuk mencuri mesiu. Setibanya di lokasi penyimpanan, mereka pun menggunakan dinamit untuk menjebol pintu besi. Mendengar suara ledakan tersebut, seorang prajurit bernama Peng Yong langsung mengeceknya. Sementara itu, Topar dan Balar langsung mengambil senjata dan stok mesiu di ruang penyimpanan. Akan tetapi, aksi mereka diketahui oleh Will. Rupanya, Will sudah menduga akan rencana mereka yang akan memanfaatkan kekacauan ini. Lalu, Will mengajak Topar untuk membantu para prajurit daripada mencuri mesiu. Terlihat Balar pun kesal dengan bacotan Will tersebut. Setelah tertimpa buntelan, Will pun pingsan. Lalu, Topar dan Balar langsung kabur menggunakan jalur yang sudah mereka tentukan. Ketika pagi hari, para petinggi prajurit sedang memikirkan cara untuk menyusul Tao Te yang bergerak ke arah ibu kota. Dan menurut prediksi, Tao Te akan tiba di ibu kota esok hari. Karena tak ada cara lain, Wang menyarankan agar mereka menggunakan balon udara yang hanya membutuhkan waktu 6 jam untuk sampai ke ibu kota. Seorang komandan pun khawatir karena mereka belum pernah melakukan uji coba terhadap balon udara itu. Namun karena tak ada pilihan lain, mereka pun terpaksa akan melakukannya. Di sisi lain, utusan kaisar pun akhirnya tiba di ibu kota. Dan setelah beberapa saat, kaisar yang masih berumur SMP ini pun penasaran dengan sosok Tao Te yang selalu ia dengar. Kembali ke tembok besar. Kali ini, prajurit menangkap Will yang diduga akan mencuri bubuk mesiu. Terlihat Lin pun marah dan berniat untuk menghukum mati Will. Tak lama kemudian, Peng Yong datang dan menjelaskan jika Will bukannya akan mencuri, melainkan berusaha menghalangi rencana jahat Topar dan Balar. Karena kesaksian tersebut, Lin pun akhirnya mengurung Will saja. Sementara itu, Topar dan Balar akhirnya berhasil keluar dari kawasan tembok besar. Akan tetapi, Topar merasa bingung dengan arah yang harus mereka tuju. Lalu, Balar menyuruh Topar menuju bukit untuk melihat keadaan. Sial sekali, Balar pun berhasil ngeprank dan membawa kabur persenjataan dan mesiu. Di tengah usaha manusia untuk terbang, Peng Yong membebaskan Will dari dalam penjara. Saat bertemu dengan Wang, ahli strategi ini mengatakan jika usaha prajurit telah gagal. Ia pun mempersilahkan Will jika mau kabur atau maling sekalipun. Akan tetapi, Will berniat untuk ikut berjuang membantu Komandan Lin. Lalu, Wang mengatakan bahwa cuma membunuh sang Ratu Tao Te lah yang bisa menghentikan kengerian ini. Mendengar perkataan tersebut, Will pun meminta agar dirinya ikut menyusul Komandan Lin. Tak lama kemudian, Peng Yong datang dan memohon untuk ikut bergabung. Kembali ke ibu kota. Kali ini, si utusan mencoba mengetes sampai mana batu magnet mempengaruhi Tao Te.
Mendengar suara dari kaumnya, Ratu Taute yang berada di ibu kota langsung bergerak menuju komplek kekaisaran. Di sisi lain, suku Bukit berhasil menangkap Balar lengkap dengan bom dan bubuk mesiu curian. Akhirnya, Balar dan para suku Bukit pun tewas. Di keesokan harinya, para prajurit tiba di atas ibu kota yang sudah luluh lantak oleh serangan Taute. Setelah diselamatkan Will, mereka pun memikirkan cara untuk bisa menghabisi Ratu Taute. Saat bertemu Kaisar, Wang mengatakan bahwa ia berniat menggunakan Taute yang sudah tertangkap untuk membunuh Ratu Taute. Karena jika Ratu Taute mati, para koloni Taute pun akan membeku hingga mati. Singkat cerita, Wang menyiapkan makanan dan memasang bom pada tubuh Taute yang tertangkap. Dan ketika Taute ini memberi makan sang ratu, itulah kesempatan Will untuk meledakkan bom yang sudah terpasang itu. Setelah briefing singkat tersebut, mereka pun langsung bergerak mendekati lokasi Ratu Taute menggunakan jalur bawah tanah. Karena serangan tersebut, Peng Yong terluka parah. Karena tak mungkin untuk lanjut, mereka pun menyuruhnya untuk menunggu saja. Terlihat mereka pun bersedih dengan pengorbanan yang dilakukan Peng Yong. Untuk saat ini, rencana mereka berjalan lancar. Kemudian, Will mencari posisi untuk memanah bom di tubuh Taute dengan anak panah yang sudah dipasangi bahan peledak. Go! I'll hold them back. Setelah memanah bom tadi gagal, mereka berniat untuk menggunakan magnet agar bisa menembus blokade Taute. Give me the spear. Dengan meledaknya sang ratu, koloni Taute pun mati berjamaah seperti yang dikatakan oleh Wang. Beberapa hari berlalu, Will menemui Tofar yang ternyata telah ditangkap prajurit. Rupanya, Tofar sedang terancam hukuman mati akibat kelakuannya yang telah mencuri. Kemudian, Will mengatakan jika dirinya mendapat hadiah atas keberhasilannya membantu para prajurit, di mana hadiah tersebut berupa sebuah pilihan antara bubuk mesiu 5 karung atau kebebasan untuk Tofar. Akhirnya, Will pun menyelamatkan Tofar meskipun ia gagal untuk mendapatkan mesiu. Dan ketika Lin menemui mereka, Jenderal cantik ini mengucapkan terima kasih kepada Will yang telah berjasa bagi kehidupan umat manusia. Dan hingga pada akhirnya, Will dan Tofar pun pergi sambil dikawal para prajurit. Karena mereka sudah berhasil pulang,
berarti film pun sudah selesai. Bubuk hitam atau mesiu memang ditemukan oleh orang-orang Cina. Seiring berjalannya waktu, negara lain pun berusaha untuk mendapatkan bahan pembuat senjata itu. Begitupun yang dilakukan Will dan Tovar. Tapi siapa sangka, mereka malah berhadapan dengan ancaman terbesar bagi umat manusia. Namun setelah mengalami banyak bahaya, Will berhasil mengatasi makhluk pemangsa itu. Dan di akhir cerita, Will pun memilih untuk menyelamatkan Tovar meskipun ia gagal mendapatkan apa yang ia cari. Karena baginya, harta yang paling berharga adalah Tovar. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video dan klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.